sahabat YouTube Bang Raju Channel yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Memang benar bahwa kepintaran manusia itu mempunyai akibat yang merugikan diri sendiri, dan orang-orang yang mempunyai bakat-bakat istimewa banyak yang harus membayar mahal, justru pada waktu itu patut menerima ganjaran dan penghargaan. Sahabat mulia Abu Hurairah termasuk salah seorang dari mereka. Sungguh dia mempunyai bakat luar biasa dalam kemampuan dan kekuatan ingatan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mempunyai kelebihan dan seni menangkap apa yang didengarnya. Sedang ingatannya mempunyai keistimewaan dalam seni menghafal dan menyimpan. Didengarnya, ditampungnya, lalu terpatri dalam ingatannya hingga dihafalkannya. Hampir tak pernah ia melupakan satu kata atau satu huruf pun dari apa yang telah didengarnya. Sekalipun usia bertambah dan masa pun telah berganti-ganti. Oleh karena itu, ia telah mewakafkan hidupnya untuk lebih banyak mendampingi Rasulullah SAW, hingga termasuk yang terbanyak menerima dan menghafal hadis serta meriwayatkannya. Sewaktu datang masa pemalsuan hadis yang dengan sengaja membuat hadis-hadis bohong dan palsu, seolah-olah berasal dari Rasulullah SAW, mereka memperalat nama Abu Hurairah dan menyalahgunakan ketenaran dalam meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, hingga sering mereka mengeluarkan sebuah hadis dengan menggunakan kata-kata berkata Abu Hurairah. Dengan perbuatan ini, hampir-hampir mereka menyebarkan ketenaran Abu Hurairah dan kedudukan selaku penyampai hadis dari Nabi SAW menjadi lamunan keraguan-keraguan dan tanda tanya. Kalaulah tidak ada usaha dengan susah payah dan kekuatan yang luar biasa, serta banyak waktu yang telah dihabiskan oleh tokoh-tokoh utama para ulama hadis yang telah membaktikan hidup mereka untuk berkhidmat kepada hadis Nabi dan menyingkirkan setiap tambahan yang dimasukkan ke dalamnya. Di sana Abu Hurairah berhasil lolos dari jaringan kepalsuan dan penambahan-penambahan yang sengaja hendak diseludupkan oleh kaum perusak ke dalam Islam. Dengan mengkambing hitamkan Abu Hurairah dan membebankan dosa dan kejahatan mereka kepadanya. Setiap Anda mendengar mubalik atau penceramah atau khatib Jumat mengatakan kalimat yang mengesankan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ia telah bersabda Rasulullah SAW." Saya katakan ketika Anda mendengar nama itu dalam rangka kata tersebut dan ketika Anda banyak menjumpainya, ya banyak sekali dalam kitab-kitab hadis, sirah, fikih, serta kitab-kitab agama pada umumnya, maka ketahuilah bahwa Anda sedang menemui suatu pribadi antara sekian banyak pribadi yang paling gemar bergaul dengan Rasulullah SAW dan mendengarkan sabdanya. Karena itulah pemendaraan yang menakjubkan dalam hal hadis dan pengarahan-pengarahan penuh hikmah yang dihafalkannya dari Nabi SAW jarang diperoleh bandingnya. Dan dengan bakat pemberian Tuhan yang dipunyainya beserta pembendaraan hadis tersebut, Abu Hurairah merupakan salah satu seorang paling mampu membawa Anda ke hari-hari masa kehidupan Rasulullah SAW beserta para sahabatnya radhiyallahu anhu, dan membawa Anda berkeliling asal Anda beriman teguh dan berjiwa siaga, mengitari pelosok dan membagi ufuk yang membuktikan kehebatan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya itu, dan memberikan makna kepada kehidupan ini dan memimpin ke arah kesadaran dan fikiran sehat. Bila garis-garis yang Anda hadapi ini telah menggerakkan kehidupan Anda untuk mengetahui lebih dalam tentang Abu Hurairah dan mendengarkan beritanya, maka silakan Anda memenuhi keinginan Anda tersebut. Ia adalah salah seorang yang menerima pantulan revolusi Islam dengan segala perubahan mengagumkan yang diciptakannya. Dari orang upaya menjadi induk semang atau majikan, dari seorang yang terlunta-lunta di tengah-tengah lautan manusia menjadi imam dan ikutan, dan dari seorang yang sujud di hadapan batu-batu yang disusun menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah dia, seorang yang berkata, "Aku dibesarkan dalam keadaan yatim dan pergi hijrah dalam keadaan miskin. Aku menerima upaya sebagai pembantu pada Busrah binti Ghafwan. Demi untuk mengisi perutku, akulah yang melayani keluarga itu bila mereka sedang menetap dan menuntun binatang tunggangannya bila sedang berpergian. Sekarang inilah aku, Allah telah menikahkanku dengan putri Busrah. Maka segala puji bagi Allah yang telah menjadikan agama ini tiang penegak dan menjadikan Abu Hurairah ikutan umat." Ia datang kepada Nabi SAW di tahun yang ke-7 Hijrah. Sewaktu beliau berada di Khaybar, ia memeluk Islam karena dorongan kecintaan dan kerinduan, dan semenjak itu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan berbaiat kepadanya. Hampir-hampir ia tidak berpisah lagi daripadanya kecuali pada saat-saat waktu tidur. Begitulah berjalan selama masa 4 tahun yang dilaluinya bersama Rasulullah SAW, yakni sejak ia masuk Islam sampai wafatnya Nabi pergi ke sisi yang maha tinggi. Kita katakan waktu yang 4 tahun itu tak ubahnya bagai suatu usia manusia yang panjang lebar, penuh dengan segala yang baik, dari perkataan sampai kepada perbuatan dan pendengaran. Dengan fitrah yang kuat, Abu Hurairah mendapat kesempatan yang besar untuk memungkinkannya untuk memainkan peran penting dalam berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, pahlawan perang dikala sahabat banyak, ahli fikih, juru dakwah dan para guru juga tidak sedikit. Tetapi lingkungan dan masyarakat memerlukan tulisan dan penulis. Di masa itulah golongan manusia pada umumnya jadi bukan hanya terbatas pada bangsa Arab saja, tidak mementingkan tulisan-tulisan, dan tulis-menulis itu belum lagi merupakan bukti kemajuan di masyarakat manapun. Bahkan Eropa sendiri juga demikian keadaannya. Sejak kurun waktu yang belum lama ini, kebanyakan dari raja-rajanya tidak terkecuali Charles Magne sebagai tokoh utamanya adalah orang-orang yang buta huruf, tak tahu tulis baca. Padahal mereka ukuran masa itu, mereka memiliki kecerdasan dan kemampuan luar biasa. Kembali kita kepada pembicaraan semula untuk melihat Abu Hurairah. Bagaimana ia dengan fitrahnya dapat menyelami kebutuhan masyarakat baru yang dibangun oleh Islam, yaitu kebutuhan akan orang-orang yang dapat melihat dan memelihara peninggalan dan ajaran-ajarannya. Pada waktu itu memang ada para sahabat yang mampu menulis, tetapi jumlah mereka sangat sedikit sekali. Apalagi sebagiannya tak mempunyai kesempatan untuk mencatat hadis-hadis yang diucapkan oleh Rasulullah. Sebenarnya Abu Hurairah bukanlah seorang penulis. Ia hanya seorang ahli hafal yang mahir, di samping memiliki kesempatan atau mampu menggandakan kesempatan yang diperlukan itu. Karena ia tak punya tanah yang akan digarap dan tidak pula perniagaan yang akan diurus, ia pun menyadari bahwa dirinya termasuk orang yang masuk Islam di belakangan. Maka ia bertekad untuk mengejar ketinggalannya dengan cara mengikuti Rasul terus-menerus dan secara tetap menyertai majelisnya. Kemudian disadarinya pula adanya bakat pemberian Allah ini pada dirinya berupa daya ingatan yang luas dan kuat, serta semakin bertambah kuat, tajam dan luas lagi dengan doa Rasulullah SAW agar pemilik bakat ini berikan Allah berkah.